Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Share untuk Masyarakat. Kembali kita akan berikan informasi-informasi share untuk masyarakat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, teman-teman kita. Kali ini kita akan berikan informasi sedikit tentang beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang perawatan luka. Dan kali ini tentang mencuci luka yang merupakan perawatan dasar daripada kita untuk usaha menyembuhkan agar luka itu tetap cepat sembuh. Nah, untuk masyarakat sekalian mungkin sering mendengar atau melihat luka itu terjadi, baik itu luka yang serius ataupun luka-luka yang ringan. Nah, kalau luka-luka ringan mungkin masih bisa dilakukan perawatan di rumah, dapat dilakukan Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk luka-luka yang dilakukan di rumah ini dasarnya adalah dengan mencuci luka. Karena dengan mencuci luka dengan baik, mudah-mudahan luka itu akan cepat sembuh, tidak terkontaminasi, dan tentunya dapat mencegah luka terjadinya infeksi. Nah, yang akan kita berikan adalah informasi tentang cairan pembersih luka ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan beberapa cairan ya yang dipilih untuk membersihkan luka kalau memang sudah tersedia di rumah. Nah, untuk luka-luka yang serius sebaiknya Bapak Ibu sekalian luka itu segera ditangani di pasien pelayanan kesehatan ya. Dapat Bapak Ibu membawanya ke klinik ataupun ke rumah sakit. Cairan pembersih luka itu yang dapat kita gunakan yang pertama adalah cairan infus NaCl ataupun natrium klorid, di mana cairan ini sering digunakan di pelayanan-pelayanan kesehatan. Dan cairan ini mudah didapat di apotek, juga bisa kita beli dan juga dapat distorkan di rumah. Untuk misalnya kejadian luka itu bisa kita gunakan sebagai pembersih cairan luka ya. Yang kedua adalah cairan PHMB. Cairan ini cairan yang standar, cairan yang banyak digunakan di pelayanan kesehatan dan harganya juga cukup mahal. Dan penggunaan cairan ini juga terbatas ya. Jadi memang digunakan oleh tenaga-tenaga profesional di bidang kesehatan, khususnya dalam bidang penanganan pasien-pasien luka. Yang ketiga yaitu cairan mineral. Cairan mineral ini juga cukup mudah dan gampang didapat ya. Ibu bapak bisa menggunakannya berupa misalnya minuman aqua, air mineral dan lain sebagainya. Itu dengan mudah dan gampang dapat digunakan untuk membersihkan luka agar luka itu tetap bersih dan tidak terkontaminasi. Yang ketiga yaitu yang paling gampang sekali, yaitu cairan yang sudah masak, yaitu air minum yang ada di rumah itu kita gunakan untuk mencuci luka ya. Karena apa? Karena air minum itu yang sudah dimasak atau direbus itu sudah merupakan air steril yang standar untuk kita gunakan mencuci luka karena tidak terkontaminasi dengan kuman-kuman ataupun bakteri, sehingga luka tetap terjaga sterilnya. Kemudian cairan berikutnya adalah cairan air rebusan daun sirih ataupun rebusan daun jambu biji. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencuci luka dan biasanya ini dilakukan untuk luka-luka yang kronis ya. Untuk luka-luka gula itu biasanya digunakan cairan ini agar rutinitasnya dapat terjaga dan bernilai ekonomis. Jadi informasi itu aja lah yang memberikan tentang cairan-cairan pembersih luka ya. Cukup diingat, yang pertama itu adalah cairan infus NaCl atau natrium klorid. Yang kedua adalah cairan aqua ya, cairan air mineral. Yang ketiga yaitu cairan PHMB ya, ini cairan yang sering digunakan di pelayanan kesehatan. Yang keempat itu air masak ataupun air yang sudah direbus. Dan yang kelima yaitu air rebusan daun sirih ataupun daun jambu biji. Demikianlah informasi saat ini, mudah-mudahan informasi ini berguna dan kita sudah dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.